Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Janeta dengan NIM 2006880 dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Saya akan menyampaikan secara singkat mengenai sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada 7 September 1944, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri, perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Karena itulah, Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya dengan pembahasan mengenai dasar negara. Tokoh-tokoh yang menyumbangkan pikiran tentang dasar negara pada sidang tersebut antara lain: pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara yang diajukannya secara lisan, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945. Profesor Dr. Mr. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 poin dasar negara yang dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau Pri Kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui proses pembahasan dalam musyawarah persidangan, BPUPKI mengambil kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya negara, dan Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Istilah Pancasila termuat dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular dan kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pada tanggal 1 Juni 1945 inilah kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang BPUPKI yang pertama, dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Ki Hajar Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 melakukan sidang pertama pada 22 Juni 1945. Sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara dan berhasil menyusun naskah yang disebut sebagai Piagam Jakarta, yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. 1.
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang kedua dengan pembahasan berupa lanjutan hasil kerja Panitia 9 dan berhasil menghasilkan 1. Kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. 2. Negara Indonesia berbentuk negara republik. 3. Kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur sampai Malaka. 4. Pembentukan 3 panitia kecil sebagai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi dan Keuangan, dan Panitia Pembela Tanah Air. 5. Pembentukan PPKI dan pengesahan dasar negara. Setelah selesai melaksanakan tugas, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI memiliki tujuan utama, yaitu mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman bom atom di Hiroshima, dan kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 terjadi pengeboman di Nagasaki. Akhirnya, setelah 6 hari pengeboman di Nagasaki, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini digunakan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Golongan muda meminta Insinyur Soekarno agar segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Namun, berbeda pendapat dengan golongan tua yang memiliki alasan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan secara matang. Terjadilah kesepakatan di Rengas Dengklok, dan proklamasi dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang pertama. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, sebelum persidangan Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sidang PPKI tersebut ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini, Pancasila dikenal dengan 5 silanya yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.